guys, selamat datang di channel BSTP. Seperti yang teman-teman lihat di video yang tadi ya, profit 25 juta men, 1.600 dolar ya. Kita melakukan entry itu di hari Jumat menggunakan metode entry Smart Money Concept yang dimana ada order block, liquidity dan breakout structure-nya. Dan di sini kita akan membahas, ada pertanyaan di video yang kemarin, Bang, cara melihat liquidity-nya tuh kayak mana, Bang? Apakah setiap ada SNR itu liquidity? Nah, di sini kita akan coba memperjelas ya bagaimana cara menganalisa atau bagaimana cara mengidentifikasi yang namanya liquidity atau jebakan ini, men. Tapi sebelum kita mulai, teman-teman bantu like, comment dan subscribe, bantu share juga ke teman-teman lainnya supaya channel BSTP terus berkembang. Alright. Jadi, teman-teman bisa perhatikan ini profit 1.600 hari Senin ya, hari ini. Kalau saya profit berapa? Ini by the way, ini profit dari rekan trader yang lainnya 1.600. Mungkin ini karena saldo utama atau saldo tradingnya itu gede, jadi dia melakukan entry sesuai risknya. Kalau saldonya 10 atau 20k USD, ya kita bisa sesuaikan dengan risk 1-5% seperti itu ya. Yang kalau saya profit 379 dolar, itu kalau dirupiahkan mungkin sekitar 6 jutaan kali. Nah, teman-teman bisa rupiahkan. Nah, ini outlook marketnya. Nah, yang ini teman-teman bisa perhatikan di sini tuh ada order block. Di sini ada order block. Teman-teman bisa perhatikan di sini ada liquidity atau trap atau jebakannya, men. Jebakan para smart money ya. Kenapa ini disebut jebakan? Nanti saya akan jelaskan ya. Di sini juga ada order block. Di sini ada breakout structure. Oke, kita langsung saja ke market ya. Di sini kita akan coba jelaskan dengan sangat detail dan mudah. Semoga mudah dipahami ya. Jadi kemarin di hari Jumat kita menganalisa si gold. Saya mengirimkan outlook di channel umum juga. Di sini tuh ada order block press kali. Kita bisa lihat ya, ada respect di dalam. Nanti saya akan jelaskan juga konfirmasi yang digunakan ketika masuk dalam area entry di H1. Karena di H1 kan jika dihitung pipsnya lumayan besar ya kalau di H1. Jadi pipnya itu sekitar 45 pip. Jika ditambah stop loss itu kan bisa stop loss sampai 70-80 pip kan modar ya. Nanti saya akan menjelaskan dengan terperinci dengan konfirmasi bagaimana yang kita gunakan. Oke. Di sini teman-teman bisa lihat di sini ada order block press dan diikuti dengan yang namanya liquidity atau jebakan. Kenapa ini sebagai jebakan atau trap para smart money? Teman-teman bisa perhatikan ya, di sini ada breakout internal structure ya. Jadi teman-teman harus mengecek apakah di dalam breakout ini itu ada breakout lagi. Itu ya. Jadi teman-teman harus perhatikan lebih detail ketika ada breakout ya, breakout structure, apakah ada terjadi breakout internal di dalam breakout ini. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Satu tarikan dari support yang di breakout, kita tarik ke resisten, ini adalah jebakan, men. Ini adalah karena biasanya para trader retail seperti kita ketika ada breakout yang bisa kita analisa yang ini secara garis besar harusnya kita perhatikan dari sini nih. Yes, kita bisa melihat ya satu tarikan support yang resisten di sini nih adalah trap atau jebakan smart money. Kenapa saya sebut seperti itu? Ketika ada breakout support, biasanya ketika retest kita akan ambil extreme levelnya. Jadi level support ini adalah level yang memang bisa dimanfaatkan untuk entry ya. Ketika dia, teman-teman bisa perhatikan dia breakout dan dia retest ke sini ya, tetap di respect areanya. Kita bisa lihat ya, tapi tetap dilolosin. Kenapa? Karena di sini ada order block press yang diikuti dengan liquidity palit. Ini palit liquidity-nya dikarenakan ada di dalam internal structure-nya itu di breakout support. Jadi para trader retail tuh mengira bahwa ini adalah extreme level dari support yang ini akan digunakan untuk melakukan entry and sell, and then dijebol ke atas, men. Kita bisa berikan dia dijebol ke atas dan mengambil order block press. Jadi kalau kita tidak teliti melihat market ya modar, men. Nah, tapi Bang, gimana Bang? Areanya nih lumayan besar. Kalau kita melakukan instant melakukan instant sell di sini, ini kita harus menanggung ya. Kita harus berani menanggung resiko floating minus itu 40 pip di dalam area ini. Belum kita tambahkan 30 atau 40 pip di luar area entry sebagai stop loss ya.
Jadi bagaimana memperkecil range-nya bang? Oke, ini konfirmasi yang sering saya gunakan. Teman-teman bisa tonton di video-video sebelumnya. Oke, ketika dia sudah masuk di dalam area entry order block di H1 di sini, teman-teman itu langsung gercep analisa. Yang kita analisa apa? Kita mencari bullish per value gap ya. Kita mencari yang namanya bullish per value gap. Pokoknya ketika dia masuk dalam area ini, kita langsung mengidentifikasi mana nih bullish per value gap. Oke, kita dapat bullish per value gap. Lalu apa yang kita tunggu? Kita tunggu dia breakout. And then dia breakout, and then dia retest, dan dia junam turun deres banget ya. 160 pip, 160 pip. Itu konfirmasi yang bagus. Itu salah satu cara atau konfirmasi yang cukup bagus digunakan. Dengan catatan dia sudah masuk di dalam. Jangan setiap ada break bullish per value gap teman-teman tuh hantam. Itu nggak gitu caranya ya men. Itu nggak gitu. Harus ada pijakan di order block H1 atau di H4. Aduh, di high time frame tuh ada sesuatu gitu. Kalau marketnya mau turun ya. Teman-teman juga bisa lihat ada respect dari bullish per value gap ini, yang dimana itu ada order block di sini kan. Kita bisa melihat dia terjadi apa? Gap, dan dia ada retest. Kita bisa lihat retestnya nih. Dia retest ke bullish per value gap yang di breakout atau menjadi inversion per value gap. Kita bisa melihat, and then kalau kita ambil entryan dari sini pun bisa, tapi nggak terlalu ngemak, sekitar 100 pip. Jadi harus benar-benar teliti melihat market, benar-benar teliti, benar-benar kita bisa perhatikan juga. Dia di sini ada bullish per value gap, and then di respect ada candle correction, and then di breakout, and then di retest, and then boom man. Kita bisa lihat dari H1 ini, teman-teman bisa lihat order block, liquidity-nya valid. Kenapa dia valid? Dikarenakan ada internal structure juga ikut breakout, yang dimana kita sebagai para trader retail tuh akan melihat level-level ekstrim. Ketika dia sudah breakout, retestnya itu pasti ke level ekstrim. Memang ada respectnya paling beberapa pip, tapi nggak nge-max bro. Kalau mau yang lebih max tuh carilah order block high, kira-kira kayak gitu ya guys ya. Kalau sekarang kayak gimana nih gold? Kita coba analisa yang sekarang ya. Ini di sesi London session kayaknya sudah masuk ya. Kita bisa perhatikan di sini ada breakout structure ya, ada boss, and then sebelumnya juga ada boss. Yes, kalau kita perhatikan di sini, the boss tanpa membentuk liquidity atau internal structure yang terbentuk ya, dia ngebentuk resisten baru malah di sini, and then dia di breakout. Berarti yang ini sebagai liquidity-nya. Simple. Oke, ini kita tandai sebagai liquidity. Point entry itu di mana? Kita bisa mengambil point entry di sini. Teman-teman bisa agresif entry, masuk sini langsung agresif entry, atau menunggu yang namanya bearish per value gap breakout. Tapi ini high risk karena menggunakan structure M5 ya. Jadi bisa saja melakukan agresif entry tanpa menunggu konfirmasi. Karena kalau menunggu konfirmasi di structure M5 itu nanti ketinggalan lumayan jauh. Kecuali di H1 bro. Kalau kita menggunakan H1 area kayak begini nih, it's okay ya, di areanya lumayan gede. Kalau ini kan kecil banget nih men. Agresif pun boleh, tapi tetap gunakan stop loss ya. Kira-kira kayak gitu. Memang ada cara lebih simple ya, nggak pakai ribet untuk mengetahui liquidity itu valid atau enggak. Tapi itu udah resep rahasia men, resep rahasia dari owner BSTP, dari saya sendiri ya. Jadi mungkin kalau teman-teman masuk di grup VIP baru saya akan mengajarkan secara privat ya dari. Oke, mungkin segitu aja video hari ini. Kalau teman-teman masih bingung silahkan join grup di Telegram, nanti kita akan mengirimkan outlook, atau bisa teman-teman join live trade di YouTube dan bertanya langsung. Oke. Thanks for support and see you in the next video man. Peace.